Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Deus TV di sini yang hari ini akan menjelaskan Darsul Muttala'ah Lisanas Sadisah, balik lagi ke kelas 6 ya. Ini adalah lanjutan penjelasan dari judul Asarul Akhlakil Islamiyah min i'dad al-Ustad Al-Hajj Imam Subakir Ahmad wa tashkil al-Ustad Al-Hajj Ali Syarqawi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Ini di-request oleh siapa? Coba kita lihat dulu ya. Ini sebenarnya sudah, lama dinanti. Ya, sebentar kita keluar dulu. Oh, mohon maaf ini agak nge-hang. Oke, ini di-request oleh teman kita Ustadz Tubagus Dika Permana Putra. Ditunggu kelanjutannya Ustazah sama mau request an-nidham. Oke Ustadz, ini kelanjutan Asarul Akhlak Al-Islamiyah. Sementara untuk an-nidham, ya mudah-mudahan tidak lama ya kita bisa mengejar penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang punya kitabnya silahkan dibuka ya. Halaman berapa saya kurang paham, silahkan dicari saja. Karena saya menggunakan PDF. Yang mau download PDF-nya nanti insya Allah saya share linknya di description ya. Oke, minggu kemarin kita sudah sampai sini, ya kan? Khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu au mana'uhu. Jadi intinya ini adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa seseorang itu ya lebih baik berusaha gitu ya, walaupun dia harus mengangkat beban manggul-manggul kayu di atas punggungnya gitu ya, daripada dia meminta-minta. Nah itu lebih hina gitu daripada orang yang berusaha. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Ini lanjutannya. Waqad jalasa alaihi salatu wassalam yauman faja'ala ashabuhu yasnuna ala rajulin. Nah, ini adalah kisah tentang jalasa alaihi salatu wassalam yauman. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya datang ke majelis ya. Faja'ala ashabuhu. Nah, ketika itu sahabat Rasul di majelis itu yasnun. Yasnun itu memuji. Memuji atau ya mengatakan sesuatu yang indah-indah. Nah itu yasnun, as-sana ya pujian, memuji yasnun. Ala rajulin, memuji seorang laki-laki. Faqalu, nah para sahabat ini berkata kepada Nabi, inna fulanan, ya sesungguhnya seorang laki-laki yasumun nahar, dia itu rajin banget puasanya setiap hari. Wa yaqumul lail, dan juga sholat qiyamul lailnya Masya Allah rajin setiap malam gitu ya. Wa yuksiru minadzikr, dan zikirnya juga si laki-laki itu zikir selalu ya, yuksir, kasir. Perbanyak zikir ya si laki-laki itu. Jadi kerjaannya itu ya cuma puasa, qiyamul lail, berzikir gitu ya. Faqala alaihi salam, nah kemudian Rasul berkata, ayyukum yakfihi ta'amahu wa syarabahu? Ayyukum, man minkum. Ya, siapa di antara kalian yakfihi ta'amahu, yang mencukupkan makanannya alias yang memberinya makan, wasyarabahu, dan yang memberinya minum. Siapa di antara kalian yang memberinya makan, yang memberinya minum? Karena sementara kan si laki-laki ini dia setiap hari puasa, setiap hari qiyamul lail, berzikir gitu ya, mungkin tidak bekerja gitu. Faqalu kulluna ya Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat ini berkata, kami semua ya Rasul, kami yang menanggung makannya, kami yang menanggung minumannya gitu ya. Faqala, maka Rasul pun berkata, kullukum khairun minhu. Kalian semua lebih baik daripadanya. Ya, jadi maksudnya apa? Konklusinya adalah dari hadis ini, dari riwayat ini menyatakan bahwa seseorang yang dia tidak hanya beribadah tapi juga bekerja itu lebih baik daripada seseorang yang hanya beribadah sepanjang hari dan sepanjang malamnya, ya kan? Eee, kan ada tuh ayatnya itu, ayat apa saya lupa kalau tidak salah yang berbunyi, mmm, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Nah itu ya silahkan dicari aja kelanjutannya dan maknanya. Wa man sami'a sahaba dzalika hatta infa'u ya'malu ini bukan bi
yaf'alun ya, bi'amalun bukan tapi ya'malun saya rasa ini ya. Wa masami'a sahabah dzalika dan ketika para sahabat mendengar itu hatta infa'u masami'a tidak mendengar itu kemudian ada kalimat hatta maksudnya apa? Tidak mendengar sehingga maksudnya apa? Ketika mendengar itu mulailah para sahabat infa'u ya'maluna wa yansyitun. Mereka mulai mengambil manfaat infa'u ya, mengambil manfaat dari kalimat dari riwayat Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini, dari nasihat Rasul ini, ya'maluna wa yunsyitun. Mereka mulai berkegiatan, yunsyitun dan bekerja, beraktivitas ya, min ghairi tafwiti liwajibil akhirah. Tanpa tafwid, meninggalkan tarki ya, tafwid itu tarki atau melengahkan, melalaikan liwajibil akhirah, tanpa melengahkan atau melalaikan kewajiban akhirat atau beribadah. Ya, jadi setelah mendengar kalimat Rasul bahwasanya kullukum khairun minhu ya, yang memberi makan orang yang beribadah itu lebih baik daripada orang yang hanya beribadah saja. Jadi para sahabat bergegas mereka berkegiatan tanpa mengakhirkan atau melalaikan ya kewajiban akhiratnya atau ibadahnya. Ya. Oke, paragraf selanjutnya. Wa qad qarana Allahu tijarah bil mujahidina fi sabilillah. Nah, qarana bermakna qarraba. Jadi Allah itu mendekatkan atau hampir menyamakan ya definisi dari at-tijarah atau Allah hampir menyamakan atau mendekatkan eee, perdagangan tijarah ya, jual beli ya, bil mujahidina fisabilillah. Itu disamakan atau didekatkan dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau maksud kalimat ini adalah Allah itu menyamakan berdagang itu juga sama saja dengan jihad fisabilillah. Faqala ta'ala, nah ini Allah berfirman dalam surat bukan Al-Muzammil ayat 2 ya, tapi Al-Muzammil ayat 20. Silahkan dicek maknanya, artinya ada di Quran terjemah ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Masya Allah ini salah tulisannya ya, bukan min fadlillah, min fadlillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Al-Muzammil ayat 20. Al-Ishrin ini ya, kita bisa cek di webnya ada ini. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nah, ya. Jadi ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa berdagang itu juga sama dengan jihad fisabilillah. Ya, fahal hunaka ini bukan humaka ya, bukan mim, nun ini saya rasa karena kalau humaka ini artinya tidak jelas. Fahal hunaka syarafun lil amil fil hayati wara'a hadzal syaraf? Apakah di sana ada syarafun, sesuatu yang mulia lil amil untuk orang yang melakukannya ya, untuk yang berdagang fil hayati dalam kehidupan wara'a hadzal syaraf selain kemuliaan ini. Jadi maksudnya apa? Ini adalah pertanyaan yang takkidan yang menekankan bahwasanya apakah ada sesuatu yang lebih mulia ya, syarafun lil amil sesuatu yang lebih mulia dari orang yang melakukan berdagang ya selain berdagang itu sendiri gitu. Jadi ini adalah mubalaghah ya, ini takkidan menekankan bahwa berdagang itu mulia. Itu sama saja jihad fisabilillah. Begitu kira-kira ya. Nah, ini di bawahnya paragraf selanjutnya wa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini contoh kasus. Ini kasus yang masyhur sekali sebenarnya ya. Abu Bakar As-Siddiq, kisahnya adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma mana'athu sohbatuhu lin nabi an yattajira. Seorang Abu Bakar As-Siddiq ma mana'athu sohbatuhu, kedekatannya, hubungan sahabatnya lin nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mana'athu, itu tidak melarangnya, tidak menghalanginya an yattajira, untuk tetap berdagang. Jadi Abu Bakar walaupun beliau orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap berdagang, gitu kira-kira ya. Hatta ba'da ansara khalifah, sampai bahkan ketika beliau sudah menjadi soro bimakna kana, yakunu, soro yasiru. Bahkan setelah beliau menjadi khalifah, ya, lam tamna'hu al khilafah ala jalalati sya'niha. Khilafah
kekhilafahan beliau atau kepemimpinan beliau lam tamna'hu, tidak menghalanginya, hu-nya ini kembali ke Abu Bakar, tamna'nya ini ke khilafah, ala jalalati sya'niha, tidak menghalanginya untuk jalalah, azamah, kemuliaan sya'niha, kemuliaan urusannya. Maksudnya apa? Urusan beliau itu mulia, menjadi seorang khalifah itu kan kemuliaan, suatu privilege gitu ya. Tapi itu tidak menghalangi beliau minal alami wa kasbil aish, untuk terus bekerja wa kasbil aish, dan juga mencari penghidupan min wujuhihil jalal, ya, dari kemuliaan kehormatannya. Wujuh itu kan bukan berarti wajah ya, tapi wajh di sini artinya kehormatannya. Jadi maksudnya apa? Walaupun beliau sudah menjadi khalifah, ya, tapi kekhilafahan beliau, kepemimpinan beliau tidak menghalangi beliau untuk terus mencari nafkah, ya, untuk terus bekerja dan mencari nafkah. Nah, kasbul aish itu mencari penghidupan atau mencari nafkah. Faqad tawajjaha ba'da tauliyatihi. Nah, bahkan ketika setelah beliau ba'da tauliyah, setelah beliau dilantik, ya, faqad tawajjaha ila suqi. Qad tawajjaha hadza bima'na uh, huwa yadhabu ila suqi. Jadi setelah beliau dilantik, itu beliau dilantik menjadi khalifah tentunya ya. Beliau itu masih pergi ila suqi, ke pasar, biaswabin, membawa banyak-banyak baju, lihat tajirobiha, untuk dijual. Haknya ini kembali ke aswab. Saubun saubani aswabun. Dalam bahasa Arab kaidahnya kalau ada yang jamak itu pasti muannas ya. Jadi bukan bihi tapi biha, karena dia aswab bukan saub. Ya, jadi Abu Bakar ketika itu setelah dilantik itu masih ke pasar, bawa-bawa baju untuk berdagang, untuk dijual baju-baju itu. Fal Qihi, ini saya rasa bukan falkihi tapi fal yulkihi atau fal qihi. Pokoknya al qoyulki itu kan bertemu. Ya, jadi ketika itu beliau bertemu dengan Umar bin Khattab wa Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Ya, beliau bertemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Faqala, nah la ini kan dua ya, la-nya panjang berarti dua orang. Nah, ketika itu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Jarrah berkata, lahu, hu-nya kembali ke Abu Bakar, kaifa tasna'u hadza? Loh, kok bisa sih antum seperti ini ya Abu Bakar gitu ya? Kaifa takunu hadza? Kaifa tasna'u hadza? Kok bisa seperti ini? Wa qad wallaita amral mu'minin. Maksudnya kok masih bisa seperti ini? Kok masih bisa jualan? Wa qad wallaita, padahal engkau sudah menjadi wali atau menjadi khalifah. Wallaita amral mu'minin. Engkau menjadi wali urusan-urusan amral muslimin, urusan orang muslim. Maksudnya apa? Engkau sebenarnya sudah menjadi khalifah untuk seluruh umat muslim. Tapi kaifa tasna'u hadza? Tapi kenapa masih melakukan ini, masih berdagang gitu. Faqala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, famin aina at'amu ayali. Dari mana aku bisa memberi makan at'ama yut'imu, at'amu, ya. Dari mana aku bisa memberi makan ayali, bimana usrati, ailati, keluargaku. Kalau aku tidak berdagang, jadi dari mana aku bisa memberi makan keluargaku, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, nah berkata lagi beliau-beliau berdua ini, nafridu laka. Nah, di sini ada mufradatnya ya. Nafridu bimakna naj'alu laka atiyah marsumah. Memberikan untukmu atiyah. Atiyah itu a'ta yu'ti, dari kata a'ta yu'ti atau pemberian. Marsumah itu dari kata resem, pemberian yang digambarkan. Maksudnya apa? Pemberian yang memang seharusnya sudah tertulis, alias apa? Maksud di sini kalau dalam bahasa kita sekarang adalah gaji atau hak dari seorang khalifah itu. Gitu ya. Jadi kata beliau berdua, kata Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, nafridu laka, kami akan memberimu gaji. Summa faradu lahu. Kemudian beliau-beliau memberikanlah gaji untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Gaji di sini adalah ya hak beliau sebagai khalifah untuk mendapatkan haknya. Gitu kira-kira ya. Ini dari kitab Safatul Muttala'ah al-juz al-awwal bit tasarruf, dengan perubahan atau ada kata-kata yang
rubah-rubah seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Selamat mengajar dan semangat selalu. Berkah selalu untuk siapapun yang mengajar pelajaran ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya, bahwa berusaha itu lebih baik daripada meminta-minta. Bahkan tijarah, berdagang itu bagian daripada jihad fisabilillah. Abu Bakar beliau seorang khalifah tapi masih menyempatkan dirinya untuk berdagang. Asykurukum syukran kasiran. Ma'an najah fi kullil umur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.